Selamat berjumpa kembali dalam koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh CKP Titis Megayani. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Metode pengembangan diri. 1. Mentoring. Zachary 2002 menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. 2. Konseling. Gibson dan Mitchell 2003 menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 3. Fasilitasi. Schwartz 1994 mendefinisikan fasilitasi sebagai sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral, dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. 4. Training. Training menurut Knu, Hollenbeck, Gerhard, Wright, 2003 merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. 5. Coaching. International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coaching. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Ciri-ciri kata kunci. 1. Diucapkan dengan intonasi tertentu. Tinggi, rendah, melambat, lebih cepat, atau dengan tekanan. 2. Kadang diucapkan berulang kali. Jika suatu kata apalagi berupa kata sifat diucapkan berulang, ini kata kunci. Misal, saya bingung, atau ragu, atau tidak tahu. 3. Diwakili oleh metafora atau analogi atau kata unik dalam bahasa asing. Misal, saya tidak ingin seperti katak dalam tempurung. Saya merasa stuck. 4. Tidak jarang disertai emosi. Mendengarkan dengan rasa. R. Receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan seksama informasi yang disampaikan coachee. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. S. Summarize atau merangkum. Saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. A. Ask atau tanya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Alur Tirta. Tirta, T. Tujuan. Tanyakan tujuan perencanaan. Apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan kegiatan. I. Identifikasi. R. Rencana. 1. Tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan kegiatan. 2. Identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. 3. Identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. 4. Identifikasi dukungan yang diperlukan. TA. Tanggung jawab.
Sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Apa itu supervisi akademik? Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Klikmen 2007-2001. Prinsip supervisi akademik. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif. Bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif. Mencangkup tujuan dari proses supervisi akademik. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Perasaan yang saya rasakan pada saat mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, saya merasa senang dan bersyukur telah mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Saya tertantang untuk memperbaiki kualitas diri untuk dapat memahami teknik coaching dengan alur tirta dan penguasaan 3 kompetensi inti coaching untuk dapat mengimplementasikannya di sekolah kepada murid dan rekan sejawat. Keterlibatan dalam proses belajar. Hal baik yang sudah muncul dalam proses belajar saya adalah telah memahami alur tirta dan telah mampu untuk menerapkannya. Ketiga kompetensi inti pun sudah muncul dengan baik, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Keterlibatan dalam proses belajar. Hal yang perlu saya perbaiki adalah meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan kegiatan coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Coaching untuk supervisi telah memberikan dampak yang positif pada diri saya, yaitu melatih sensitivitas diri atas respon dari lawan bicara, mengidentifikasi permasalahan untuk dapat kemudian mencari tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara merefleksikan kemampuan diri saya sendiri secara sadar untuk dapat menghadirkan kedewasaan dalam melaksanakan coaching tanpa asumsi. Bagaimana penerapan coaching untuk pelaksanaan supervisi akademik? Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Kualitas pengajaran atau akademik guru diharapkan meningkat melalui supervisi akademik. Namun, hal ini tidak berarti supervisi akademik hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan semata. Kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang juga termasuk di dalamnya peningkatan motivasi atau komitmen diri. Kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching merupakan langkah yang dapat dipilih dan dilaksanakan untuk merubah mindset atau mencari ide-ide baru demi tercapainya kualitas pendidikan lebih baik. Coaching di dalam kelas. Coaching merupakan suatu kegiatan yang bernuansa positif, jauh dari asumsi, asosiasi, dan penghakiman. Hubungan kemitraan dan rasa nyaman yang dihadirkan mampu membuat coachee merasa nyaman dan percaya untuk meluapkan permasalahan yang ada dalam dirinya, sehingga membuat ia menyadari posisi dirinya sendiri. Kemampuan coaching ini akan lebih bermanfaat dan dapat mendukung kualitas pembelajaran apabila kita hadirkan pula di dalam kelas kepada siswa sekolah dasar yang telah mampu berpikir logis dan bernalar kritis. Dengan coaching, guru mampu menuntun siswa untuk memahami dirinya,
Posisinya kemudian menggali kemampuan diri dari siswa tersebut untuk dapat meraih apa yang menjadi tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Mampukah coaching hadir di sekolah? Coaching diharapkan hadir secara alami dan mengalir. Namun demikian, mampukah coaching hadir di sekolah? Tentunya tanpa jalinan hubungan yang baik antara coach dan coachee, coaching yang baik akan sulit untuk diterapkan. Solusi tantangan coaching di sekolah. Komunikasi baik dan kolaborasi yang terbina merupakan kunci dari dapat terwujudnya pelaksanaan coaching. Baik itu hubungan antara guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah harus benar-benar terbina dalam keadaan kondusif. Keadaan tersebut dapat diwujudkan dengan 1. Mewujudkan rasa saling menghargai. 2. Menjalin komunikasi baik. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Membudayakan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Pengalaman masa lalu. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Namun, kondisi ketidaksiapan guru ditambah kurangnya komunikasi antara guru dan supervisor, adanya intervensi serta asumsi dan asosiasi yang hadir membuat supervisi akademik menjadi sesuatu yang terkesan membuat tidak nyaman bagi guru yang disupervisi. Penerapan di masa mendatang, coaching untuk supervisi akademik. Seorang supervisor, baik itu kepala sekolah ataupun guru senior, mestinya sudah memiliki kompetensi coaching dengan baik, sehingga ia mampu mengkomunikasikan tujuan supervisi dengan bahasa yang baik, menggunakan alur tirta tanpa adanya penghakiman sepihak. Dengan terciptanya kondisi yang nyaman antara supervisor dan guru yang disupervisi, maka kegiatan supervisi akan berubah menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi guru. Refleksi yang dihadirkan pun akan lebih bermakna, sehingga perbaikan-perbaikan pembelajaran diharapkan dapat hadir dan muncul dari dalam diri guru itu sendiri. CGP dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran menerapkan teknik coaching dalam berbagai kegiatan di sekolah demi memberdayakan sumber daya yang ada untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan lebih unggul. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pemetaan kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar, readiness murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar ini dapat kita gunakan dalam proses identifikasi saat coaching berlangsung. Pembelajaran sosial emosional. 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE dapat digunakan oleh coach dalam coaching agar coachee mampu menyadari dirinya sendiri, mampu memanage diri sehingga terjalin hubungan baik yang kemudian diharapkan mampu membuka ide-ide baru, memunculkan keputusan yang bertanggung jawab dengan komitmen yang tinggi. Bahan ajar lain, coaching dalam dunia pendidikan. Coaching pada dasarnya merupakan percakapan eksploratif dua arah untuk menggali ide dan memperkuat keyakinan si penerima coaching untuk melakukan tindakan maksimal dari permasalahan yang dihadapinya. Dalam coaching ada 2 unsur terlibat yaitu coach dan coachee. Coaching sebelumnya banyak digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Organisasi atau perusahaan biasanya menekankan manajer untuk melakukan coaching kepada staf di bawahnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh International Coaching Federation pada tahun 2012, ternyata coaching memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan organisasi. Hasilnya menunjukkan return of investment menjadi 7 kali lipat dari investasi yang ditanamkan. Hal ini kemudian mendorong banyak perusahaan menerapkan coaching bagi karyawannya agar untuk peningkatan kinerja dan terciptanya interaksi yang baik antar karyawan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan cenderung berubah-ubah, sistem pendidikan pun mesti menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Sistem pendidikan mesti memiliki karakteristik pembelajaran yang jauh lebih dinamis, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan,
coaching dirasa tepat untuk membantu kinerja sekolah dan guru dalam membantu siswa dan individu dalam belajar di sekolah. Dengan coaching, diharapkan tercipta atmosfer kebebasan belajar, kreativitas dan inovasi karena pendekatan yang dilakukan lebih humanis. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah dapat berperan menjadi coach bagi para guru dan karyawan sekolah, sedangkan guru dapat berperan menjadi coach bagi siswa-siswa di sekolah. Bagi kepala sekolah, coaching dapat membantu kinerja para guru dan stafnya untuk memiliki kesadaran dalam meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi tanpa paksaan. Sedangkan bagi guru, coaching membantu siswa dan individu di sekolah menjadi lebih baik untuk lebih berpikir dan berkembang dalam proses belajar mengajar. Dengan coaching, guru tidak selalu menyuapi siswanya dengan materi pelajaran dan materi pelajaran. Dengan coaching juga para siswa akan lebih mampu menghadapi permasalahan dan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Dengan demikian, siswa dapat mengoptimalkan potensi untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Penutup, coaching sesungguhnya membantu sekolah untuk lebih siap dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam kehidupan. Melalui coaching diharapkan prestasi sekolah dan prestasi belajar siswa semakin berkembang dan melejit sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Coaching membantu tiap unsur di sekolah untuk belajar dan bertumbuh tanpa memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Peran saya sebagai pemimpin pembelajaran adalah menjadi coach bagi siswa dan bagi rekan sejawat. Keterkaitan dengan materi sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah sangat berkaitan atau saling berhubungan, di mana saya dapat memahami kebutuhan belajar murid yang mana hal tersebut adalah modal awal untuk mengidentifikasi setiap permasalahan di kelas. Kemudian dengan PSE, saya memiliki pengetahuan terkait pemahaman diri baik untuk diri saya sendiri maupun bagi siswa atau orang lain, yang mana kedua hal tersebut merupakan faktor pendukung pelaksanaan coaching di sekolah dengan menerapkan prinsip coaching, kompetensi inti, coaching, dan alur tirta. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan antara keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah sangat berhubungan atau saling terkait. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam menyikapi sebuah permasalahan dengan menggunakan teknik coaching untuk kemudian dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pemimpin pembelajaran perlu terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan cara berlatih terus untuk dapat hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar mendapat jawaban yang mencerahkan berupa ide-ide baru dan perubahan mindset dari coaching. Menghibur diri pergi kemana suka, tetapi rumahlah tempat kembali. Ilmu tidak datang dengan tiba-tiba, ilmu hadir dengan pikiran dan hati. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.